Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Oke, mari kita langsung selami ada pembahasannya. Pernah nggak sih kamu ngebayangin kalau keluhan-keluhan kecil yang sering kita ucapin tiap hari itu ternyata lagi ngubah susunan biologis di dalam tubuh kita? Serius loh, hari ini kita bakal ngegabungin kebijaksanaan filsuf abad ke-11 dengan penemuan paling mutakhir dari neuroscience modern. Kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah realitas medis yang cukup bikin merinding, tentang gimana kebiasaan mengeluh itu secara harfiah bisa ngerusak tubuh kita. Ini bukan cuma sekedar ayo berpikir positif ya, ini tentang memahami cetak biru pikiran dan tubuh kita dari kacamata sains. Coba deh kita refleksi sebentar ke pengalaman kamu sendiri. Pernah nggak sih dada kamu kerasa berat banget pas kamu lagi asyik-asyik yang ngeluh? Atau tiba-tiba napas jadi lebih pendek, kepala kerasa penuh dan pikiran jadi kayak berkabut gitu? Terus coba bandingin sama hari-hari di mana kamu milih buat diam, nerima keadaan dan jalan terus tanpa banyak protes. Anehnya, di hari-hari kayak gitu, tubuh kerasa jauh lebih ringan kan? Nah, asal kamu tahu ya, ini tuh bukan kebetulan. Dan jelas bukan cuma perasaan yang dibuat-buat sama pikiran kamu. Ini adalah respon fisik yang sangat nyata. Sebenarnya ya, konsep ini tuh punya akar sejarah yang lumayan panjang. Berabad-abad yang lalu ada seorang filsuf sekaligus tabib legendaris Ibnu Sina. Beliau ini tajam banget pengamatannya. Dia bilang kalau pikiran yang terus-terusan diisi sama kemarahan, keluhan, ketakutan, dan kesedihan, itu bakal langsung ngacauin keseimbangan tubuh kita. Apa yang dulu cuma dipahami sama para penyembuh kuno lewat observasi mereka terhadap jiwa manusia, hari ini justru lagi dibuktiin kebenarannya sama sains modern lewat data medis yang udah nggak bisa dibantah lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bahaya tersembunyi kebiasaan mengeluh. Mari kita bedah pelan-pelan kebiasaan ini. Gini, ngeluh sesekali soal cuaca yang buruk atau kerjaan yang numpuk, itu wajar banget. Kita semua manusia, kita butuh rilis stres kan? Tapi bahaya aslinya, itu muncul pas ngeluh ini berubah jadi kebiasaan kronis. Ada satu fenomena yang suka saya sebut sebagai alarm palsu. Otak kita itu emang luar biasa cerdas, tapi dia punya satu kelemahan besar. Dia nggak bisa bedain mana ancaman fisik yang nyata, kayak misalnya kamu lagi dikejar hewan buas di hutan, sama ancaman emosional, kayak pas kamu lagi duduk kesel mikirin kerjaan. Tubuh kita itu nangkep sinyal ancaman emosional tadi persis kayak ancaman fisik. Jadi bayangin aja, kamu bisa aja lagi duduk nyantai dan aman di sofa ruang tamu kamu, tapi karena pikiran kamu terus-terusan ngeluh, tubuh kamu malah bereaksi seolah-olah kamu beneran lagi mau maju ke medan perang. Lanjut ke bagian kedua, kortisol dan alarm palsu tubuh. Nah, kita bakal lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam biologi kita pas alarm berisiko tinggi ini bunyi. Nah, hal yang paling menarik dari sini adalah gimana hormon kortisol itu bekerja. Kortisol ini pada dasarnya adalah hormon survival atau pertahanan hidup kita. Dia ini penting banget buat ngebantu nenek moyang kita bertahan hidup pas ada bahaya besar. Tapi, alat evolusi yang aslinya brilian ini tiba-tiba bisa berubah jadi semacam bola penghancur biologis di dalam tubuh kita kalau terus-terusan dipicu sama keluhan sepele sehari-hari. Ingat ya, kortisol itu nggak dirancang buat terus-terusan mengalir di pembuluh darah kita 24 jam non-stop. Coba deh kita bandingin realitas fisik dari dua kondisi ini. Di sebelah kiri, kita punya si pengeluh kronis. Tubuh mereka ini ibaratnya terjebak di mode bertahan hidup terus-terusan. Mereka stres berat, penuh peradangan di mana-mana, dan tidurnya pun nggak nyenyak. Di sebelah kanan, ada orang yang mempraktikkan penerimaan. Tubuh mereka ngerasa aman, detak jantungnya stabil, ototnya rileks, dan sel-selnya secara aktif memperbaiki diri. Inilah alasan medis yang sangat jelas kenapa ada orang yang kelihatan capek terus dan cepat tua, sementara yang lain auranya tenang banget dan wajahnya lebih bersinar. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga. Dampak fisik pikiran negatif. Kita akan lihat konsekuensi medis langsungnya ke tubuh kita. Pas kortisol terus-terusan membanjuri tubuh gara-gara kebiasaan ngeluh, ini nih deretan masalah yang harus ditanggung sama sistem saraf kamu. Tidur kamu jadi dangkal dan gampang banget kebangun, sistem pencernaan kamu kacau balau karena aliran darah dialihin dari lambung buat ngerespon ancaman tadi, tekanan darah melonjak naik, sel-sel tubuh menua lebih cepat dan ujung-ujungnya sistem imun kamu anjlok drastis. Jelas banget ya, ketegangan emosional yang kamu simpan itu nggak cuma nguap ke udara gitu aja, dia benar-benar diterjemahin secara langsung jadi peradangan kronis yang ngerusak fungsi tubuh. Nah, untuk ngasih gambaran yang lebih jelas, coba perhatiin angka 8 jam ini. Banyak orang yang suka bingung. Mereka ngerasa udah tidur 8 jam semalaman, tapi pas bangun kok badannya malah rasanya hancur dan kelelahan banget. Kenapa coba? Soalnya, pas pikiran kamu terus ngeluh dan bawa stres itu sampai ke tempat tidur, produksi hormon melatonin terganggu parah sama sisa-lisa kortisol tadi. Fisik kamu emang rebahan di kasur, iya, tapi otak kamu nggak ngasih izin buat masuk ke fase pemulihan yang dalam. Kamu tidur, tapi sel-sel kamu nggak benar-benar istirahat dan memperbaiki diri.
Mari kita lanjut dan lihat gimana ini semua saling terhubung di bagian keempat, mengubah jalur saraf stres. Kita lihat gimana otak secara fisik beradaptasi. Di neuroscience modern, ada satu konsep yang menakjubkan banget namanya neuroplastisitas. Otak kita itu ternyata bukan benda mati yang kaku. Dia itu terus berubah bentuk, nyesuaiin apa yang paling sering kita pikirin. Jadi kalau kamu ngeluh setiap hari, kamu itu literally lagi melatih dan memperkuat kabel-kabel saraf di otak buat jadi super efisien dalam nyari-nyari hal buruk. Pada dasarnya, kamu lagi ngerubah otak kamu sendiri jadi semacam mesin pencari penderitaan yang sangat canggih. Coba kita perhatiin tabel ini sebentar, karena disinilah kita bisa lihat efeknya. Input kebiasaan kamu itu menentukan segalanya. Kalau inputnya keluhan kronis, otak bakal merespons dengan memperkuat jalur stres dan akibat fisiknya adalah mode siaga atau fight or flight yang jalan tanpa henti. Dan yang paling mengerikan adalah kalau otak kamu udah terprogram secara neurologis untuk hal negatif, bahkan ketika hidup kamu lagi baik-baik aja, pikiran kamu tuh bakalan tetap nyari alasan buat gak bahagia dan tubuh kamu terus memproduksi hormon stres. Sebaliknya, penerimaan secara sadar bakal menciptakan jalur saraf baru yang pelan-pelan bikin detak jantung melambat dan membiarkan tubuh mulai perbaikan. Ini adalah fakta yang benar-benar harus kita renungin bareng. Kemarahan yang belum selesai, kekecewaan yang diulang-ulang di kepala, dan keluhan yang terus diucapin, itu semua ninggalin jejak fisiologis di jaringan tubuh kamu. Ingat ya, tubuh kita ini bukan mesin yang gak ada nyawanya. Tubuh kita itu makan apapun yang kamu pikirin setiap hari. Inilah alasannya kenapa banyak orang, meskipun pas dicek medis hasilnya baik-baik aja, tapi aslinya mereka selalu ngerasa capek, lemas, dan energinya terkuras sepanjang waktu. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, langkah praktis menuju kedamaian. Kita akan sedikit melambat di sini buat ngebahas solusinya. Oke, setelah kita ngerti betapa merusaknya keluhan buat tubuh kita, pertanyaannya sekarang gimana cara kita memperbaikinya? Jadi, poin krusialnya adalah kita di sini bukan lagi mempromosikan toxic positivity ya, atau nyuruh kamu pura-pura bahagia pas lagi sakit. Enggak sama sekali. 3 langkah ini murni buat ngajarin sistem saraf kamu supaya mau menurunkan alarm palsu tadi. Pertama, berhenti melawan hal-hal yang emang di luar kendali kamu. Kedua, coba deh pakai dialog internal yang lebih lembut ke diri sendiri. Dan yang terpenting, ingetin tubuh kamu kalau kamu itu aman di momen ini. Saya pengen ngajak kamu buat cobain ngucapin naskah sederhana ini ke diri kamu sendiri setiap malam sebelum tidur. Daripada kamu muter-muter mikirin kesalahan hari ini, mending berikan pesan ini ke tubuhmu. Kata-kata lembut semacam ini itu bertindak sebagai sinyal keamanan buat otak loh. Dan saat otak merasa aman, dia bakal seketika berhenti nembakin kortisol, terus membiarkan tubuh mengaktifkan proses penyembuhan serta pemulihan alaminya secara optimal. Intinya gini, proses penyembuhan itu butuh lingkungan yang tenang. Tubuh nggak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau pikiran kamu lagi sibuk berperang. Ini tuh menggemakan kembali filosofi inti yang diajarin sama Ibn Sina berabad-abad yang lalu, yang ternyata selaras sempurna sama ilmu medis sekarang. Ketenangan batin itu bukan cuma kemewahan gaya hidup semata loh, itu adalah kebutuhan biologis. Lingkungan internal yang damai adalah syarat mutlak supaya sel-sel tubuh kamu bisa bekerja, menyembuhkan dan meremajakan dirinya sendiri. Nggak kerasa, kita udah sampai di akhir paparan ini. Dan saya pengen ninggalin satu pertanyaan mendalam ini buat kamu renungin. Berapa banyak sih kesehatan, energi, dan usia kamu yang udah dicuri sama emosi-emosi dan keluhan yang terus kamu genggam erat-erat? Tubuh kamu tuh udah ngelakuin tugasnya dengan sangat setia loh buat jaga kamu tetap hidup. Mungkin ini saatnya kita berhenti menghukumnya dengan peperangan di dalam pikiran kita sendiri. Yuk pelan-pelan lepaskan beban yang nggak perlu dan mulailah memprioritaskan kedamaian batin kamu. Karena percaya deh, ketika pikiran kamu menemukan kedamaian, tubuh kamu akhirnya bisa bernapas lega kembali. Terima kasih banyak udah bergabung dalam paparan materi ini, dan sampai jumpa.